sekarang pun masih merasakan, karena setiap ada getaran yang kita ketahui ada gempa berapa waktu yang lalu itu, ibu masih panik ya, masih teringat kejadian yang lalu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Aan. Ya Ibu, dampak dari gempa dan tsunami Palu yang Ibu rasakan di sekolah ini? Ya, sangat berdampak sekali ya. Sudah 5 tahun yang lalu kejadian bencana alam, tsunami, gempa, tsunami, dan likuifaksi. Dan khusus untuk SMK Negeri 2 Palu, dan Ibu rasa di sekolah-sekolah lain juga yang ada di Kota Palu dan yang terkena dampak dari gempa tersebut itu sangat merasakan, karena kurang lebih hampir sebulan pembelajaran vakum. Guru-guru ada yang kehilangan tempat tinggal, ada yang kehilangan anggota keluarga, dan sangat berpengaruh pada psikologis kami yang merasakan pada saat itu. Dan ibu pun salah satu guru yang sempat mengungsi ke tenda pengungsian selama seminggu sebelum ibu harus pulang kampung ke Makassar. Nah, untuk psikologisnya itu ibu sampai sekarang pun masih merasakan, karena setiap ada getaran yang kita ketahui ada gempa berapa waktu yang lalu itu, ibu masih panik ya, masih teringat kejadian yang lalu. Kemudian bagaimana kita mau memulihkan itu, karena untuk diri sendiri saja harus berjuang, kemudian harus mengembalikan bagaimana supaya siswa itu tidak trauma, kemudian bagaimana mengembalikan motivasi belajar siswa-siswa agar kembali seperti semula. Ibu, ini kan memperingati 5 tahun pasca gempa tsunami Palu. Apa harapan Ibu untuk kedepannya? Ya, harapan ibu semoga dengan kejadian 5 tahun yang lalu itu, yaitu gempa, tsunami, dan likuifaksi, menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan, semua pasti ada hikmahnya ya. Dan hikmah dari itu semoga dengan kejadian itu menjadikan masyarakat Kota Palu dan sekitarnya itu lebih kuat lagi, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memberikan pelajaran khususnya bagi siswa-siswi agar betul-betul menjalani kewajibannya sebagai pelajar ya, karena dengan belajar dengan difasilitasi dengan sarana yang sangat terbatas, karena kita sudah merasakan pada saat gempa ya, di mana listrik terbatas, kemudian masih takut masuk ke ruangan, jadi kita harus belajar di teras saja. Nah, sekarang dengan normalnya kembali pembelajaran, alhamdulillah kita sudah bisa merasakan dan merasakan dan menggunakan sarana yang telah tersedia dengan baik, sehingga anak siswa-siswi itu harus bisa belajar secara optimal dengan motivasi yang tinggi, seperti itu.